Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Gupon Toro Channel. Semoga rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya dan murah rezekinya ya teman-teman semua. Channel ini adalah channel untuk membagikan atau sharing tentang perburungan, tips-tips mengenai atau seputar burung dan serba-serbinya. Oke, hari ini saya akan memberikan atau membagikan tips tentang usaha kita untuk melatih atau mengatasi ya, lebih cocok kalau kita bilang mengatasi burung yang kita latih itu suka nemplok ya, nemplok di rumah atau di pohon, yang kadang-kadang bikin kita kesel ya atau bikin kita khawatir kenapa burung ini kok nemplok, sehingga kita tidak bisa mengetahui kerja burung itu ya. Tapi dalam judul saya memberikan judul cara melatih burung yang suka nemplok ya, bukan mengatasi. Sebelumnya kita harus mencari penyebab dari burung itu kenapa sampai dia nemplok ya. Yang pertama, kita lihat burung itu apakah itu burung piik atau burung yang sudah cukup umurnya ya, sudah rampas misalnya. Kemudian kita lihat juga ya, dia itu terbiasa atau karena kondisi yang kurang prima, atau dia mau sakit ya. Kita kadang-kadang kurang jeli melihat kondisi burung itu karena saking inginnya kita untuk melatih ya. Nah, itu biasanya ada juga burung yang karena waktu dia piiknya diporsir, kemudian kita tidak memperhatikan atau tidak kita tidak tahu kalau burung itu kelelahan, kita lepas terus, akhirnya dia nemplok ya. Dia nemplok karena tenaganya belum kuat, kemudian kita lepas lagi, padahal burung itu sudah nemplok. Itu kan artinya kemungkinan besar dia sudah lelah ya. Nah, karena kebiasaan itu, pertama kali nemplok, kemudian kita lepas lagi dia nemplok, nah itu nanti lama kelamaan jadi kebiasaan. Nah, kemudian yang ketiga, kita cari tahu ya, apakah burung itu, kalau misalnya kita dari beli di pasar, apakah burung itu kira-kira pernah dikejar alap-alap atau elang yang pemakan itu ya, pemakan unggas, pemakan burung itu kan ada ya yang suka ngejar-ngejar. Apakah dia pernah dikejar alap-alap atau tidak? Nah, kalau ciri-cirinya burung yang pernah dikejar alap-alap itu begini ya teman-teman. Kalau dilepas dekat misalnya ya, kemudian diklepek, dia kencengnya kayak kayak di luar nalar lah istilahnya, bukan di luar nalar ya, pokoknya kenceng sekali ya. Tiba-tiba dia turun flak gitu, kemudian kita lepas agak jauhan, belum sampai di rumah dia udah turun seret, kemudian dia masuk ke tempat-tempat rimbun ya, bisa masuk di berandanya orang, terus di situ ada meja atau kursi, dia sembunyi di situ, atau dia di dahan-dahan yang rindang itu. Nah, itu biasanya karena dia pernah dikejar alap-alap teman-teman. Kemudian ada lagi yaitu karakter bawaan.
Itu kalau Anda mendapatkan piyik di pasar atau dari teman yang waktu pertama kali dilatih kok dia sering nemplok di rumah tanpa gejala-gejala seperti kelelahan atau dia pernah dikejar alap-alap, itu kita harus rajin. Dan Anda siap-siap deg-degan ya. Kenapa saya bilang deg-degan? Karena biasanya burung yang piyik itu susah dilatih, dia berarti punya karakter yang kuat. Dia nanti kalau dia sudah rajin terbang dan sudah mapan, mantap dia. Seandainya pun dia tidak kencang, dia pasti punya tekad yang kuat dan mental juara. Mungkin kalahnya karena kalah kenceng aja ya, atau kalah stud di bawahnya. Tapi itu biasanya punya mental yang bagus nanti kalau kita berhasil melatihnya. Nah, sekarang kita masuk di cara kita untuk melatih. Kita secara umum ya, baik dia masih piyik ataupun karena dia terbiasa mencolok karena waktu piyik diporsir ya, kemudian karena karakternya, itu secara umum kita harus bertahap ya melatihnya. Jangan cepat-cepat jauh ya, tapi dekat-dekat saja. Ini asumsinya sudah giring ya teman-teman ya. Dekat-dekat, kita klepek, kita kepek, seperti kita melatih dia fokus betina ya. Nah di situ kita kan rutin ya, rutinnya itu tapi jangan terlalu diporsir, pokoknya rutin pagi sore nanti tenaganya akan ini ya, akan terisi ya. Kalau sudah terisi nanti kita bisa menjauhkan. Khusus untuk yang mungkin ini Mas Ambon alami ini, saya perkirakan 2 ya. Mungkin dia waktu diporsir, 3. Mungkin dia waktu kecil diporsir, atau dia pernah dikejar alap-alap. Nanti silahkan cek ya Mas Ambon ya, dan juga teman-teman sekalian yang nonton video ini, silahkan dicek itu nanti ciri-ciri pernah dikejar alap-alap ada atau tidak pada burung Anda. Kalau tidak ada, kita harus sabar ya teman-teman. Kemungkinan dia karena karakternya yang kuat sampai dia tidak peduli, karena dia belum hafal betul, dia akan mencelok. Kalau kita biarkan itu biasanya dia akan pulang. Nah nanti kalau sudah pulang, kita lepas lagi. Kalau misalnya dia mencol lagi, kita biarin aja ya. Kalau misalnya Anda takut ya, takut nyasar ya, kita bawain gandengan, kita usir dari rumah yang dia tempat nemplok sambil dilepasin gandengan ya. Begitu terus, diusir, dilepasin gandengan supaya dia ikut gandengannya. Walaupun dia sekeras apapun karakternya, tetap nanti akan ikut dia. Nah untuk yang masalahnya Mas Ambon ini, coba ya Mas, Anda lepas, kalau di daerah Anda ada persawahan, lepas di tengah sawah. Jadi dia jauh dari perumahan, jauh dari pohon-pohon besar. Kalau misalnya dia ini kan sambil di ini ya, sambil diklepek-klepekkan kayak ngelepek betina itu loh teman-teman. Diklepek-klepekkan dulu, terus dilepas sambil ditepokin supaya dia mau terbang ya. Semakin jauh dari perumahan, dia nanti kemungkinan ototnya akan ringan lagi ya, ringan untuk terbang. Nanti dia akan lama-lama dia akan jadi terbang ya. Saya pernah punya satu itu, saya lepasin terus di sawah. Seandainya pas lewat perumahan penduduk kemudian dia nemplok, saya cuma liatin, terus saya jalan pulang, saya ambilin gandengan lagi, saya gandengin 2-3 kali begitu. Yang untuk gandengan biasanya saya bawa 2 atau 3. Pertama saya gandengin, belum mau gandeng,
saya tepokin lagi, saya lemparin gandengan lagi sampai 3 kali supaya dia lihat arah burung yang untuk pulang ya, arah pulang. Nah itu nanti lama-lama akan ini ya, akan rajin terbang ya kalau dia karakternya memang begitu. Ada yang lebih ekstrim ini, tapi belum pernah saya lakukan ya, ini cuma anjuran dari teman-teman, disentil kakinya. Kalau saya nggak apa ya, nggak tega, jadi biasanya saya cuma klepek-klepekkan kayak perempuan itu ya, kayak cewekan itu ya, kayak betina. Saya klepek-klepekkan begini barang 5-6 kali, kemudian saya lemparkan gitu, saya lemparin gandengan. Jadi dia nanti akan ikut, dia mau mencolok di mana tuh kalau di tengah sawah. Biasanya itu berhasil, saya 1 kali berhasil itu yang model begitu. Kemudian kalau yang udah jauh suka nemplok di rumahan, nanti saya setelah pulang biasanya akan saya cek dan saya kasih vitamin. Kalau saya punya vitamin, kalau enggak ada saya kasih kunir, saya bakar ya, saya panggang, bukan saya bakar, saya panggang sampai dia keluar air atau minyaknya itu. Saya kasih gula, saya cokolkan. Kemudian kalau ada kencur itu juga saya kasihkan, tapi sedikit aja supaya badannya hangat. Nanti besok kita lihat bagaimana kondisinya. Kalau memang dia kondisi bagus, biasanya kotorannya itu kering ya, kering. Nah itu juga diperhatikan ya teman-teman. Mungkin dalam kondisi yang tidak bagus dilepas. Punya saya dulu, saya lepas itu mencolok di kurungannya lagi, saya lepas mencolok di tanah, saya ambil, saya lempar mencolok di rumah, terus saya tinggal pulang. Nah, sekitar 1 jam baru dia pulang. Yang penting di dekat situ ada teman, saya bilang, tolong anu ya, diliatin ya itu burung saya. Oh iya ya mas, oke, tinggal pulang. Oke, mungkin ini sedikit tips dari saya, gitu ya. Di tengah sawah saja, atau kalau enggak dekat-dekat saja, terus kita harus sabar itu teman-teman, kita harus sabar supaya dia mau terbang. Oke, semoga ini tips ini bermanfaat. Silahkan like, share, komennya, dan subscribe-nya. Jangan lupa di subscribe supaya siapa tahu di depan saya akan membagikan tips-tips lain yang mungkin berguna bagi pelatihan atau perawatan burung Anda, atau Anda akan memilih burung. Mungkin nanti ada lagi ya yang secara rinci atau rahasia-rahasia yang kadang-kadang kita nggak tahu, tapi pemain-pemain yang senior tahu, dan saya kalau tahu saya bagikan. Oke? Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.